Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan sharing mengenai materi Microsoft Education. Kali ini lanjutan dari video sebelumnya, yaitu OneNote Staff Notebook Tool for Staff Collaboration. Jadi OneNote ini bisa digunakan untuk kolaborasi dengan kolega atau staff. OneNote Staff Notebook ini mempunyai workspace atau ruang kerja yang personal untuk setiap member staff atau teacher atau guru. Konten library-nya untuk informasi yang di sharing atau berbagi, dan space kolaborasinya atau ruang kolaborasinya itu untuk setiap orang yang bekerja bersama-sama. Tujuan mempelajari model ini yaitu mengidentifikasikan berbagai macam cara staff notebook yang dapat diatur di dalam pengaturan sekolah, membuat staff notebook dan membuat konten yang berbeda di dalam notebook, menggunakan OneNote dan Outlook untuk membuat workflow atau alir kerja untuk sebuah meeting. Kemudian ini adalah beberapa bagian dari learning path ini ya. Ini bagian dari MIA Planet Academy. Dari pengenalan, kemudian memulai dari OneNote Staff Notebook, men-setup, mendapatkan beberapa hal yang lain, dan knowledge check atau uji pengetahuan, dan terakhir summary. Kita mulai dan start. Ada 6 unit. Unit yang pertama ini introduction, pengenalan aja. Kemudian tujuannya sama tadi, saya lanjutkan continue. Unit kedua langsung skor 100 SP kalau mempelajarinya. Ada video yang menjelaskan kunci dari start notebook ya, termasuk bagaimana mempromosikan teamwork, bagaimana kita dapat membagi informasi dan keuntungan dari workspace individu untuk masing-masing staff member. Kemudian aktivitasnya nanti ini adalah memikirkan. Hello. This video is for educators to help with getting started with OneNote Staff Notebook. In this video, you'll see an overview of how OneNote Staff Notebook Baik, aktivitasnya nanti mengenai konteks sekolah dan kemudian mengidentifikasikan berbagai macam cara, 2-3 cara staff notebook yang dapat mendukung kolaborasi dari staff dan aliran kerja di dalam organisasi kita. Kemudian kita bisa gunakan beberapa pertanyaan di bawah ini untuk mengambil penggunaan yang potensial dari staff notebook ini ya. Jadi siapa yang seharusnya diundang, apakah ini semacam tim departemen atau sebuah grup khusus dari guru-guru, administrasi, atau mungkin staf non pendidikan. Kemudian bagaimana ini akan membantu mereka, aliran kerja mereka lebih efisien, jenis-jenis resource apa yang dapat disertakan. Kita akan cari tahu di next unit. Continue. Unit ketiga, setup OneNote Staff Notebook. Dalam video ini kita akan belajar bagaimana membuat OneNote Staff Notebook, menambah section system, menambahkan notebook, atau menghilangkan atau menghapus user notebook dan
Honors. Hello, this video is for educators and will help you with setting up a OneNote staff notebook. In this video, Baik, aktivitasnya nanti membuat stok notebook kita sendiri dan melengkapi beberapa tugas seperti ini ya. Menambah section yang custom, section custom yang baru ya, menambah konten ke halaman dari konten library dan mendistribusikan ke semua staff member di dalam notebook. Refleksinya ini jadi bisa bermanfaat untuk berbagi ya, dan memiliki sebuah notebook dengan staff member yang lain. Konten library ini seperti halnya filing kabinet, tetapi ini juga mempunyai pencarian yang bermanfaat untuk fitur pencarian yang berguna ketika kita mengizinkan mencari sumber-sumber atau sumber daya kita secara cepat. Dianggap saja bahwa bisa dibayangkan bahwa bagaimana kita bisa mengatur ya file paper kita, konten yang berbasis file paper di dalam sekolah kita. Dapatkah staff notebook digunakan untuk membuat konten lebih mudah dibaca, tersedia, dan lebih mudah dicari untuk staff yang memerlukannya. Bisa ada ini guide-nya kalau mau dilihat lagi. Kita lanjutkan lagi next unit ya. Kemudian ini adalah bagian yang keempat, unit keempat. Ini di dalam ini ada video yang bisa digunakan untuk mempelajari bagaimana menggunakan OneNote staff notebook untuk bekerja dengan kolega, mendistribusikan material yang penting, memberikan feedback atau umpan balik yang profesional pada staff-staff kita. hello. In this video for educators, we'll help you with getting the most out of OneNote Staff Notebook. Remember, you can use OneNote Staff Notebook to Aktivitasnya sekarang kita bisa membuat staff notebook kita sendiri, membuat aliran kerja untuk sebuah meeting atau sebuah pertemuan ya. Membuat section baru yang disebut department meeting, membuat halaman untuk meeting kita, kemudian menggunakan detail meeting atau fitur detail meeting untuk mengkoneksi atau menghubungkan halaman ke Outlook kalender event. Refleksinya di sini, jadi ketika kita bekerja pada halaman yang sama, pada suatu hal yang sama dengan tinta, mengetik, dan multimedia, itu sangatlah powerful. Kapan ini akan menjadi sangat powerful untuk kita dan kolega kita untuk material yang dari untuk sekolah dan untuk staff ini kita bisa distribusikan melalui OneNote ini, dan nanti juga bisa diarahkan ke email masing-masing. Kemudian apa topik yang bermanfaat untuk menjadikan atau untuk supaya mampu kita mendistribusikan dokumen-dokumen kunci, dokumen penting ke staff secara digital melalui OneNote ini. Jadi kita anggap keuntungan hemat waktu dan uang yang bisa disimpan ketika daripada kita gunakan untuk fotokopi dan
mencetak. Berikutnya ada uji pengetahuan dari materi sebelumnya, mungkin kita masih ingat, atau kalau melihat videonya lebih lengkap akan lebih baik itu, karena di sini ada pertanyaan mengenai hal tersebut ya. Read only dokumen ini kaitannya dengan stop OneNote stop note, berarti read only dokumen. Kalau kolaborasi mestinya tidak read only ya. Ya boleh read only dokumen, content library bisa, atau stop member workspace ini juga bisa. Dan ketiga ini tempat yang untuk berniat taman. Nah ini yang konten, ini yang stop member workspace. Ini untuk menyimpan dokumennya, ini untuk berkoordinasi, tempat berkoordinasi. Umpan balik dari misalkan observasi tujuan bisa ditemukan di share collaboration ya, collaboration karena untuk sharing. Kemudian nah ini asumsi saya aja nih, nanti coba dicek. Setelah kita membuka sebuah dokumen kita akan mengirimkan dokumen itu share mestinya ya, karena kita akan mengirimkannya. Kemudian ketika kita melakukan meeting ke OneNote menggunakan meeting kita function, informasi yang ditambahkan di OneNote itu mestinya ini ya, ini saya anggap semuanya ya, tanggal, waktu, lokasi, nama orang yang diundang, kemudian berbagai informasi yang lain termasuk event seperti agenda dan attachment. All check your answer. Oh ya ini salah satu ya, ini tiga-tiganya salah ini ya. Nah setelah ternyata bukan share, kita mau kirim ke OneNote mestinya save as ya. Kemudian ini feedback, ini mungkin kebalik dengan antara ini staff member dan ini adalah collaboration. Nah, coba oh masih ada yang salah, yang foto ini print, ini yang salah, yang merah ini foto untuk print, karena share salah, save as salah, tinggal print ya. Betul, continue. Nanti summary-nya seperti ini, kita sudah mempelajari berbagai hal mengenai staff notebook. Nah, saya unlock achievement-nya, kemudian saya continue, bisa diisi ini. Untuk video berikutnya mengenai independent learning with smart tool in OneNote. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.